pada saat melewati jalur tersebut, ada sosok hantu perempuan berada di dalam mobil mereka dengan wujud yang sangat menyeramkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor soal tanjakan-tanjakan maut yang ada di Indonesia. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Januari 2020, terjadi kecelakaan maut yang menimpa bus pariwisata yang bernama PO Purnamasari yang terguling di turunan Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Diketahui pada saat itu bus ini membawa 58 orang penumpang yang berasal dari Depok. Setelah mereka berwisata ke Tangkuban Perahu, bus ini mengalami remblong dan terguling. Akibatnya dalam kecelakaan ini 8 orang meninggal dunia dan 30 orang luka-luka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, dan konon katanya di tanjakan tersebut memang sering terjadi kecelakaan hingga memakan banyak korban jiwa. Selain itu memang karena faktor kondisi alam, ada juga faktor kelayakan kendaraan, human error, dan juga faktor X, yaitu keberadaan makhluk halus yang menunggui tempat tersebut. Inilah yang membuat tanjakan ini diduga tanjakan yang dihuni beberapa makhluk halus sehingga membuat banyak kecelakaan terjadi di sini, Sebelum aku ngajak kalian untuk melihat tanjakan-tanjakan maut yang ada di Indonesia, melalui video ini aku ucapkan turut berbelasungkawa kepada korban yang ditinggalkan dari para keluarga korban meninggal di bus PO Purnamasari ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kesehatan, dan semoga juga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya, amin. Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa tanjakan-tanjakan maut di Indonesia, ya, Wak. Check it out. Yang pertama, Tanjakan Gombel di Semarang. Tidak ada yang tahu pasti mengenai alasan kenapa bukit ini diberi nama Bukit Gombel, Wak. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, penamaan ini diberikan kepada bukit tersebut karena masyarakat percaya bahwa bukit itu merupakan sarang dari salah satu hantu dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Seperti yang kalian tahu juga, Wewe Gombel ini adalah versi perempuannya dari Genderuwo. Dia memiliki tubuh yang sama-sama besar dan juga, mohon maaf, punya buah dada yang juga besar menjuntai ke bawah. Dan dipercaya Wewe Gombel yang berada di bukit tersebut suka menculik anak-anak yang masih kelayapan di saat maghrib tiba. Karena memang bukit itu dikenal dengan Bukit Gombel, ya ada juga lah tanjakan di sana yang disebut dengan Tanjakan Gombel ini. Tanjakan Gombel ini berada di kawasan Bukit Gombel di Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Wak. Dulunya Bukit Gombel ini sempat menjadi kawasan pemakaman kuno dari etnis Tionghoa yang pada saat itu tinggal di Kota Semarang. Tanjakan Gombel ini juga merupakan kawasan yang rawan kecelakaan lantaran di tanjakan ini memiliki jalan yang sangat curam dan sering juga terjadi longsor di area tersebut. Ya, sesuai dengan namanya tadi, jalan ini memiliki beragam cerita mistis yang kadang-kadang juga di luar nalar, Wak. Banyak juga orang di sana yang percaya bahwa kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Gombel ini diakibatkan makhluk-makhluk halus yang berada di sana. Karena sebagian besar korban kecelakaan tersebut mengaku pada saat kejadian dia ini sempat melihat sosok perempuan berbusana putih dengan buah dada yang sangat besar melintas di depan kendaraan mereka. Dan kadang-kadang si kakak Wewe ini suka melambai-lambai tangannya di pinggir jalan, Wak. Kalau kita dengar kisahnya kayak nggak masuk akal, di luar nalar gitu kan, Wak. Tapi itu pula kesaksian dari beberapa korban-korban kecelakaan di sana. Dan juga katanya kalau kalian nggak percaya, kalian boleh singgah ke sana. Cobalah kunjungi tanjakan itu, kalian pasti bakal ngerasain sesuatu yang terasa janggal dan sangat asing, Wak. Tapi sebenarnya dulunya itu sempat ada penolakan untuk pembangunan dari Tanjakan Gombel ini. Karena dulu kawasan Bukit Gombel ini dipakai sebagai area kuburan kan. Sesuai adat istiadat Cina, memindahkan jenazah bukanlah hal yang seenaknya aja dilakukan, Wak. Karena itulah masyarakat asli Tionghoa di sana begitu sangat menentang rencana untuk pembangunan jalan di selatan kota Semarang ini yang pada saat itu digagas oleh Belanda, Wak. Akhirnya penguasa wilayah saat penjajahan Belanda tersebut yang bernama Baron van Heeckeren mengusulkan kuburan di sekitar Tanjakan Gombel itu khusus bagi kerabat dekat yang sudah dikubur di situ. Sekarang kawasan tersebut disebut kawasan Kedung Mundu. Dan memang pembangunan Semarang yang daerah situ dimulai pada tahun 1909 dan pada saat itu juga sempat mengalami permasalahan seperti pemenuhan fasilitas jalan dan pemenuhan kebutuhan pemukiman. Karena pada saat itu daerah selatannya kota Semarang ini belum terlalu semaju daerah utaranya kota Semarang, Wak. Sampai akhirnya tanjakan tersebut dibuat, sering terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban di sana. Gimana menurut kalian, ada atau tidak Wak Semarang di sini? Apa kisah lain soal Tanjakan Gombel ini? Boleh komen di bawah, Wak, ya.
Next. Yang kedua, Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Jalan ini dulunya dibangun pada masa penjajahan Belanda juga, Wak. Yang dibangun dengan cara membelah hutan roban. Jadi kalau istilah lain untuk membelah hutan itu disebut alas, terus roban. Alas roban, membelah hutan roban gitu, Wak. Jalur ini dibangun sebagai jalur penghubung antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Via Pantai Utara atau Pantura ini merupakan gagasan dari Herman William Daendels yang pada saat itu memperkerjakan rakyat Indonesia secara paksa atau kerja rodi. Nah, tanjakan Alas Roban ini berada di jalur Kecamatan Gringsing, Kabupaten Jawa Tengah yang menjadi perhatian dan pengawasan pihak aparat terutama saat arus mudik dan arus balik lebaran. Tingginya angka kecelakaan di jalur ini sudah menjadi catatan rutin pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat, Wan. Itu sebabnya tanjakan ini sering dijuluki sebagai salah satu jalur tengkorak Jawa Tengah, Wan. Dan juga banyak sekali mitos-mitos yang beredar dari masyarakat setempat yang makin menambah keangkeran dari daerah ini. Tanjakan Alas Roban ini memiliki jalan curam yang berbelok, kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi yang sering membuat merinding banyak orang ketika melewati tempat itu. Kurangnya penerangan pada jalan ini juga membuat suasana seram makin melekat apabila melewati jalan itu. Kalau sekilas dilihat, Wak, jalan Alas Roban ini tidak berbeda jauh dengan jalan-jalan yang ada di tengah hutan Indonesia lainnya. Tapi terdapat sebuah sumur tua di kawasan jalur Alas Roban ini yang dulunya pernah menjadi tempat pembuangan mayat-mayat, Wak. Biasanya mayat-mayat yang dibuang di situ adalah korban dari Petrus, penembak misterius, Wak, sekitar tahun 1980-an tuh. Nah, mayat-mayat korban inilah yang akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua di jalur Alas Roban ini. Berbagai pengalaman mistis sering diutarakan oleh sejumlah pengendara yang melewati jalur Alas Roban itu, mulai dari warung pecel lele hantu, pengendara motor tanpa kepala, dan bus hantu. Berbagai penampakan kuntilanak, genderuwo, pocong dipercaya sering menampakkan diri di sana dan meneror para pengendara yang melewati jalur Alas Roban itu, Wak. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak yang sudah pernah melewati Alas Roban ini sendirian malam-malam? Atau mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan makhluk-makhluk atau penghuni di sana? Komen di bawah. Next. Yang ketiga, Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat. Nama Tanjakan Emen ini pasti sudah sangat tidak asing untuk kalian warga Jawa Barat, kan? Jalan yang berada di Kampung Cicenang, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ini memang dikenal sangat angker, Wak. Banyak juga angka kecelakaan dan korban tewas saat melintasi jalan yang memiliki panjang 7 km ini. Nah, asal mula Tanjakan Emen ini dulunya ada seorang supir oplet yang bernama Emen, Wak. Nah, Pak Emen ini mengalami kecelakaan di jalan tersebut sekitar tahun 1956. Tapi pada saat itu katanya sang supir Emen ini tidak meninggal di tempat, tapi meninggal di rumah sakit. Nah, warga sekitar ini suka mengait-ngaitkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalur ini dengan keberadaan makhluk gaib atau arwah penasarannya supir oplet Emen ini, Wak. Dan kepercayaan ini memang sudah ada sejak beberapa tahun setelah meninggalnya si Emen. Dan kebiasaan yang merupakan kepercayaan warga setempat mengatakan apabila kau mau lewat jalur itu, pengendara kendaraan harus membuang sebatang rokok dan membunyikan klakson. Rokok itu buat siapa? Ayo buat arwah Emen ini, Wak. Kayak pamit-pamitnya gitulah supaya tidak diganggu sama arwah si Emen ini. Karena beberapa korban kecelakaan mengatakan beberapa detik sebelum mereka mengalami kecelakaan, mereka seperti sedang dihadang oleh seseorang yang berdiri di tengah jalan yang dipercaya, itulah Pak Emen ini, Wak. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang keempat, Tanjakan Manula, jalur lintas antara Bengkulu dan Lampung. Tanjakan yang berada di dekat makam Syekh Aminullah ini sangat ditakuti oleh pengendara jalur lintas barat Bengkulu Lampung, Wak. Jalur ini berada sekitar 370 km dari kota Bandar Lampung. Selain curam, jalanan yang berlobang, tanjakan ini juga diyakini angker oleh masyarakat setempat. Tanjakan ini juga berseberangan langsung dengan jurang sedalam 40 meter. Salah satu kisah horor dari tanjakan ini adalah gue belum ngomong apa udah merinding. Arwah sepasang pengantin baru yang tewas di sana. Arwah mereka dipercaya masih bergentayangan di jalur ini untuk meminta pertolongan, Wak.
Selain itu juga tanjakan ini dipercaya menjadi rawan akan kriminalitas. Biasanya kayak bajing loncat, terus kayak dihadang di depan, dirampok kayak gitu. Nah, kisah arwah dari sepasang pengantin ini dulunya dipercaya, katanya sih, kedua pasang pengantin ini ingin menuju ke kota Lampung. Pada saat melewati jalan tersebut, mereka mengalami kecelakaan. Meninggal dua-duanya, Wak. Dan setelah mengalami kecelakaan itu, nggak langsung dibantu nih. Tidak langsung ada pertolongan datang. Nah, jadi katanya, Wak, kedua pasang pengantin yang sedang bergentayangan ini dulunya, saat melintasi jalur tersebut, mereka mengalami kecelakaan tabrak lari. Udahnya pada saat ditabrak tersebut, mereka ini nggak langsung meninggal, Wak. Masih sempat hidup dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meminta pertolongan. Tapi sayangnya pertolongan tidak kunjung datang. Mereka berdua pengantin baru ini akhirnya meninggal dunia tidak tertolong. Oleh karena itulah diduga arwah penasaran dari pengantin baru ini menggentayangi jalan tersebut untuk meminta tolong. Yang kelima, tanjakan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jalan menanjak dan berputar ini terdapat di perbukitan Karamaka, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, sekitar 60 km dari kota Makassar. Dulunya sebuah truk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang sedang menyangkut tiang penyangga baling-baling pernah mengalami kecelakaan dan tergelincir di sini. Pada saat itu ban dari truk ini pecah secara misterius, padahal proses pengangkutan dari baling-baling itu dilakukan secara profesional, sudah sesuai standar dan juga diperhitungkan secara matang, Supaya apa ya? Supaya tidak terjadi kayak gini. Tapi tiba-tiba pada saat melewati tanjakan tersebut, tiba-tiba meletus aja ban itu. Nah, orang di sana sering menyebut Karamaka yang keramat. Karena tanjakan tersebut dipercaya angker, para pengemudi, khususnya pengemudi truk, umumnya mereka udah sama-sama paham aja. Karena itulah ketika melewati titik dari tanjakan tersebut, mereka harus sopan, harus membunyikan klakson. Kalau nggak dibunyikan klakson, ada sesuatu yang terjadi nih. Jadi adalah kan beberapa, bukan rombongan sih, jadi kan biasanya truk-truk itu kalau pergi ada juga yang berbarengan dengan teman lainnya, dengan truk lainnya. Jadi pada saat melewati tanjakan tersebut, temen yang pertama maju dinyalakanlah klakson. Temen yang kedua nih yang di belakang, 2 orang waktu melewati tanjakan tersebut nggak dibunyikannya klakson, Dahnya nggak lama kemudian, teman yang di belakang ini mengalami kesurupan. Akhirnya waktu coba ditenangkan, teman satunya ini yang di belakang ini, dia mengaku bahwa pada saat melewati tanjakan tersebut mereka nggak bunyiin klakson. Itulah kan kau udah aku bilang nyalain klakson, kata kawannya. Itu nggak diikutin ya. Akhirnya kesurupan lah dia di situ, Dan memang Karamaka ini juga merupakan salah satu tanjakan di Sulawesi Selatan selain dikenal angker dan juga sudah memakan banyak korban jiwa. Tapi yang jelas terlepas dari cerita-cerita mistis di kawasan tersebut, bentuk jalanan di jalur ini juga terkenal berbelok, menanjak, dan aspal di sana juga kurang bagus, Itulah yang menjadi alasan kenapa tempat ini juga sering terjadi kecelakaan. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak di sini kakak-kakak dari Sulawesi Selatan? Kalian pernah atau tidak mengalami hal mistis ketika melewati tanjakan tersebut? Boleh komen di bawah. Next. Yang keenam, tanjakan Kerumput di Banyumas. Tanjakan Kerumput ini merupakan salah satu jalur selatan di Jawa Tengah. Reputasi angker dari Jalan Raya Kerumput ini tidak terlepas dari sejarahnya. Kabarnya jalur ini dulunya merupakan lokasi terbunuhnya ribuan tentara Jepang dan masyarakat setempat percaya apabila ingin selamat lewat jalan tersebut, pengendara harus melempari uang koin ketika melewati jalur itu. Konon katanya suara koin yang dilemparkan itu akan mengalihkan perhatian para penunggu yang bertujuan ingin mengganggu pengendara yang lewat. Meskipun tidak setenar dengan Alas Roban yang juga berada di Jawa Tengah ini, tanjakan Kerumput yang berada di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ini kerap menjadi pembicaraan karena punya riwayat-riwayat buruk. Salah satu kecelakaan yang sempat ramai diperbincangkan terjadi sekitar tahun 2013 lalu, di mana pada saat itu ada bus yang menabrak mobil dan motor sampai jatuh ke jurang serta menewaskan 15 orang. Dan sebenarnya sudah sejak tahun 1970-an, kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan juga. Hampir setiap hari. Kalau dilihat secara logis, memang jalanan tersebut sangat menanjak dan berbelok tajam, sehingga inilah kenapa jalur tersebut sering terjadi kecelakaan. Mendapati kondisi yang makin memprihatinkan, dengan banyaknya kecelakaan, warga di sana sering berjaga bergantian jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Pengendara yang melintas dengan selamat secara sukarela membuang uang recehan ketika melewati jalur itu, dan mereka menganggap ini sebagai wujud terima kasih atau buang sial gitu.
Dan juga menurut kepercayaan setempat, apabila melewati jalur tersebut, nggak cuma buang uang recehan aja, sering dibarengi mereka dengan mengucapkan kata kula nuwun atau nderek langkung yang artinya permisi. Yang terakhir, Tanjakan Amoy di Sumatera Utara. Nah, asal mulanya dulu dari cerita yang sudah beredar, ada sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi pada tahun 1970-an. Ketika itu terjadi kecelakaan fatal di tikungan ini yang mengakibatkan kendaraan yang dibawa oleh gadis-gadis Tionghoa jatuh ke dalam jurang. Usai kejadian tersebut, banyak masyarakat yang mengaku sering melihat penampakan korban gadis-gadis Tionghoa ini ada di tikungan itu. Nah, sejak saat itulah warga setempat langsung menjuluki tanjakan tersebut dengan nama Tanjakan Amoy karena hantu yang muncul pada saat menampakkan diri itu berpakaian ala gadis Cina. Lokasi Tanjakan Amoy ini menikung di Desa Bandar Baru Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak ubahnya seperti tikungan-tikungan lainnya di sepanjang Jalan Medan Brastagi. Lokasinya ini juga terletak dekat dengan deretannya bungalow, dan kalau di siang hari pun jalan ini banyak dilalui warga setempat maupun pelancong dari daerah-daerah lain. Nah, kalau udah azan maghrib, situasi di tikungan tersebut langsung berubah 180 derajat. Dari beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok hantu perempuan berpakaian Cina sering menampakkan dirinya ketika melewati jalur tersebut. Nah, dulunya sebelum terjadi kecelakaan ini, tikungan ini disebut dengan tikungan manis. Karena pada saat itu penghuninya belum si hantu Amoy ini, Selain itu juga ada pengalaman mistis lainnya dari pengendara lain yang mengatakan dia ini sempat mengalami kejadian yang aneh dan misterius di mana kendaraan ini tiba-tiba mati ketika berada di Tanjakan Amoy itu. Dan ada juga yang mengatakan makhluk halus yang menghuni tanjakan itu sebenarnya nggak mengganggu, Maksudnya tidak mencelakai pengendara. Nggak kayak dihadang di tengah jalan itu nggak. Tapi dia agak iseng. Karena ada beberapa orang yang mengaku pada saat melewati jalur tersebut, ada sosok hantu perempuan berada di dalam mobil mereka dengan wujud yang sangat menyeramkan. Alhasil karena kehadirannya ini banyak membuat pengendaranya itu pasti sangat takut, baca-baca doa, dan ada juga yang sampai meninggalkan kendaraan di tengah jalan. Ada juga kisah di mana seorang pengendara sempat melihat sekumpulan wanita, nggak cuma satu, duduk di belakang kursi mobilnya, Terus dalam waktu sekejap hilang sudah wanita-wanita itu. Tapi yang jelas, percaya atau tidak, inilah kisah-kisah misterius dari beberapa saksi yang mengatakan bahwa kisah-kisah misterius yang banyak dialami oleh pengendara yang pernah melewati Tanjakan Amoy ini, Oke, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Yang jelas kesimpulannya, percaya atau tidak, mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing ya. Yang penting jangan lupa untuk terus selalu berdoa sebelum kalian melakukan perjalanan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan ya. Itu yang udah paling benar tuh. Dan gimana menurut kalian dari tanjakan yang sudah aku sebutkan tadi, mana yang paling menyeramkan? Ada atau tidak di sini yang sudah pernah mengalami kejadian mistis ketika melewati tanjakan-tanjakan yang aku sebutkan tadi? Atau mungkin ada kisah dari kerabat kalian, teman, saudara yang juga mengalami pengalaman mistis ketika melewati tanjakan tersebut? Boleh komen di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye!